and make it rock, yeah. Side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. And side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Dwi Pamelia dengan NPM A1E022013 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu, dan bersama rekan saya yang bernama Ersa Dwi Anggraini dengan NPM A1E022045 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah filsafat pendidikan kali ini yaitu Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah, MPD, Universitas Bengkulu. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudulkan tentang aliran filsafat pragmatisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta atau suka, dan sophia yang berarti pengetahuan atau kebenaran. Maka, filosofia adalah cinta pada pengetahuan atau kebijakan atau biasa disebut kebenaran. Sehingga kajian dari filsafat adalah alam pikiran atau alam berpikir untuk menggali kebenaran atau menggali hakikat sesuatu. Kemudian yaitu pengertian filsafat menurut beberapa tokoh. Pertama yaitu menurut W. Pospoprodjo tahun 1999. Filsafat adalah ilmu tentang prinsip, ilmu yang mempelajari dengan mempertanyakan secara radikal segala realitas melalui sebab-sebab terakhir, melalui asas-asasnya guna memperoleh pandangan atau insight yang tepat mengenai realitas. Kemudian menurut Uyo Sumoh 2009 menyatakan bahwa berfilsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijakan dan kearifan. Filsafat berusaha merenungkan dan membuat garis besar dari masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang pelik dari pengalaman umat manusia. Dengan kata lain, filsafat sampai kepada merangkum atau sinopsis tentang pokok-pokok yang ditelaahnya. Kontribusi filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, filsafat berkontribusi dalam seluruh kegiatan mengkaji proses belajar mengajar secara lebih mendalam, kritis, dan cermat baik dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aspek ontologis berbicara mengenai hakikat dan realitas pengetahuan. Aspek epistemologi berbicara mengenai bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan, dan aspek aksiologi berbicara tentang bagaimana manusia menggunakan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu mencoba memperoleh jawaban yang tepat dengan terus menanyakan jawaban-jawaban atas setiap masalah yang perlu dipecahkan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, filsafat ilmu masuk dalam dunia pendidikan berupa kajian terhadap objek-objek utama yang menjadi kajian dunia pendidikan, antara lain yaitu pertama yaitu belajar, kedua pengarang dan pelatihan metode belajar, ketiga pengajaran dan pelatihan guru dan siswa, keempat media pengajaran dan belajar. Selain itu, filsafat pendidikan juga merupakan sebagai pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas materi yang akan kami bahas dari judul, yaitu pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma
yaitu dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Aliran pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Tokoh-tokoh dalam aliran filsafat pragmatisme. Yang pertama yaitu Charles Sanders Peirce. Peirce adalah salah satu tokoh pendiri dari aliran filsafat pragmatisme yang berkelahiran di Amerika. Dalam pragmatisme, ia telah mengungkapkan bahwa suatu teori dikatakan benar jika teori-teori tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang nyata, dan menyatakan kebenaran itu diukur dengan pernyataan yang praktis. Kedua yaitu William James. William James merupakan tokoh aliran filsafat pragmatisme yang lahir di Amerika. Seorang penulis yang sangat produktif. William James sering disebut-sebut sebagai bapak psikologi agama dunia. Ia meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, sebab pengalaman seseorang itu selalu berubah. Oleh karena itu, kebenaran terjadi akibat dari sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu. Ketiga yaitu John Dewey. Dalam dunia pendidikan, ia mengatakan bahwa kurikulum pendidikan itu harus dirancang sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan dalam metode pembelajaran, ia lebih mengacu dan lebih memfokuskan pada kearifan siswanya tersebut. Menurutnya, ide adalah gagasan, pikiran, atau intelijen yang merupakan fondasi untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan manusia, dan yang menentukan kualitas seseorang adalah adanya pendidikan dalam diri manusia tersebut. Kontribusi aliran filsafat pragmatisme dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Filsuf pragmatisme berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. 2. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun kurikulum tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Ketiga yaitu metode pendidikan. Ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan, inquiry and discovery method. Yang keempat yaitu peranan guru dan siswa. Dalam pembelajaran, peranan guru bukan hanya menuangkan pengetahuannya kepada siswa. Setiap apa yang dipelajari oleh siswa haruslah sesuai dengan kebutuhan, minat, dan masalah pribadinya. Adapun dari selanjutnya, sementara itu, pandangan para ahli mengenai kontribusi filsafat pendidikan, yaitu Edward J. Power tahun 1982 menyimpulkan pandangan pragmatisme bahwa siswa merupakan organisme rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa yang tumbuh. Sedangkan guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Sementara Kalaha dan Clark menyimpulkan bahwa orientasi pendidikan pragmatisme adalah progresivisme. Artinya, pendidikan pragmatisme menolak segala bentuk formalisme yang berlebihan dan membosankan dari pendidikan sekolah dan tradisionalnya terhadap otoritarisme dan absolutisme dalam berbagai bidang kehidupan. Implementasi aliran filsafat pragmatisme dalam dunia pendidikan. Yang pertama, instrumentalisme. Menurut Dewey berpendapat bahwa berpikir sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, maka ia mengesampingkan penelitian ilmu murni secara langsung berkaitan dengan kehidupan konkret. Yang kedua,
eksperimentalisme. Menguji kebenaran suatu posisi dengan melakukan percobaan. Dengan demikian, maka tidak ada keberatan atau kebenaran yang pasti dan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Misalnya, suatu undang-undang terus-menerus diuji. Yang ketiga, pendidikan. Menurut Dewey, menekankan pendidikan formal berdasarkan minat anak-anak dan pelajaran yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan minat anak-anak. Dengan pandangan yang demikian, maka pembelajaran yang berlangsung di sekolah tidak difokuskan karena minat setiap anak itu berbeda-beda. Dengan pembelajaran harus fokus. Contohnya pada zaman kini, tidak seperti dulu. Kalau dulu masa SMA itu ditentukan jurusannya, ada anak IPA, anak IPS. Kalau sekarang, anak-anak yang di tingkat bangku SMA kelas 10 itu jurusannya belum ditentukan, karena di saat di kelas 11 nanti guru akan mengetahui dan menanyai anak-anak kemana minat mereka. Yang keempat, moral. Penolakan Dewey terhadap gagasan adanya final end berdasarkan final kodrat manusia dengan sebagai gantinya, ia menekankan para end in view merupakan teori jatuh pada masalah infinite regress, tidak adanya pandangan yang secara logis memberikan pembenaran akhir bagi seorang penalar, karena adanya finale yang berlaku universal ditolak dan yang ada adalah serangkaian end in view. Maka pembenaran terhadap end in view tidak pernah dilakukan secara definitif. Akibatnya tidak ada tolak ukur yang tegas untuk melalui tindakan itu baik atau tidak. Yang kelima, model. Model pembelajaran pragmatisme adalah anak-anak belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok dan dengan berkelompok anak-anak akan merasa bersama-sama terlibat dalam masalah atau pemecahannya. Anak-anak akan terlatih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing. Sementara guru yang bertindak sebagai fasilitator dan motivator, model pembelajaran yang berupa membangkitkan hasrat anak-anak untuk terus belajar serta dilatih berpikir secara logis, sebagaimana diungkapkan oleh Fawer. Sundolo 2003 halaman 133 bahwa implikasi dari filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup tiga hal pokok tersebut, yaitu tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman dan penentuan hal-hal baru dan dalam hidup sosial dan pribadi. Yang keenam, kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tubuh. Yang ketujuh, kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisikan pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Contohnya, kurikulum awalnya itu ada kurikulum 2006, kurikulum 2010, kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum Merdeka. Itu ada beberapa perbedaan di antara 3 kurikulum 4 atau 3 kurikulum tersebut. Yang kedelapan, metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu learning by doing, belajar sambil bekerja, serta metode pemecahan masalah, problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan
Dalam praktiknya mengajar, metode ini membutuhkan guru yang bersifat memberi kesempatan bersahabat, seseorang pembimbing, berpandangan terbuka, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, siaga, sabar, bekerja sama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa yang apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Contohnya di sini, pada saat kita belajar, guru mengajarkan beberapa kuis dan membagi beberapa kelompok. Jadi di sini kita akan lebih aktif dalam belajar karena terdapat kuis. Nah, dan anak-anak kalau ada kuis itu lebih bersemangat belajar karena pembelajarannya tidak monoton. Yang kesembilan, peran guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Selain hal di atas, pendidikan pragmatisme kerap dianggap sebagai pendidikan yang merancangkan nilai-nilai demokratis dalam ruang pembelajaran sekolah. Karena pendidikan bukan ruang yang terpisah dari sosial, sehingga orang-orang dalam suatu masyarakat juga diberi kesempatan untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pendidikan yang ada. Keputusan tersebut kemudian mengalami evaluasi beberapa situs sosial yang ada. Contohnya, pada saat ada rapat komite, itu masyarakat di sekitar diajak oleh guru untuk berdiskusi masalah-masalah yang ada di sekolah. Misalnya masalah-masalah pembayaran uang sekolah, masalah kursi. Nah, sudah sampai di akhir nih. Jadi, pada materi kami kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama, philos, yang berarti cinta atau suka, dan kata yang kedua berasal dari kata sophia, yang berarti pengetahuan atau kebenaran. Maka, kata tersebut dapat kita gabungkan menjadi kata filosofia, yang arti cinta pada pengetahuan atau kebijakan atau kebenaran. Filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan dan berdasar untuk pendidik dapat mengetahui sekolah berkembang. Yang kedua, dalam dunia pendidikan, filsafat berkontribusi dalam seluruh kegiatan mengkaji proses belajar mengajar serta lebih mendalam, cermat baik dalam aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga, pragmatisme berasal dari kata pragma dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Yang keempat, tokoh-tokoh dalam aliran filsafat pragmatisme. Yang pertama, Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Yang kelima, kontribusi aliran filsafat pragmatisme dalam dunia pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, metode pendidikan, peran guru dan siswa. Yang keenam, implementasi aliran filsafat pragmatisme dalam dunia pendidikan, instrumentalisme, eksperimen. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan, moral, dan metode, serta yang terakhir adalah peran guru. Baiklah, demikian penyajian materi tentang aliran filsafat pragmatisme dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan dan semoga dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah SMPD yang selama kegiatan pembelajaran ini kami tidak hanya diberi
pelajaran mengenai filsafat pendidikan, tapi kami juga diajarkan bagaimana cara mengenal Tuhan di dalam diri manusia, agar hubungan ibadah dengan Tuhan menjadi lebih efektif. Semoga doa-doa kita menjadi terkabul dan kita tidak lagi berbuat zalim. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.